motif, 1000 makna, sejuta cerita. Inilah kekuatan dari batik Indonesia. Sebagai orang Indonesia, pastinya kita sering banget nih menggunakan batik sebagai pakaian yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan tertentu, seperti pakaian yang sedang saya gunakan saat hari ini. Nah, tapi apakah kita sebagai orang Indonesia tahu betul apa sih itu batik? Nah, hari ini saya berada di tempat yang istimewa, yaitu Museum Tekstil yang berada di kota Jakarta. Nah, teman-teman, yuk ikutin aku untuk menjelajahi museum ini. Di ruangan ini, setiap kain batik menjadi arsip hidup kebudayaan Indonesia. Motif dari berbagai daerah, dari keraton hingga pesisir, hadir sebagai penanda identitas yang diwariskan lintas generasi. Setiap warna, setiap pola memuat pesan tentang sejarah, nilai, dan cara pandang masyarakat Nusantara. Kekayaan inilah yang menjadikan museum ini bukan hanya tempat pamer, tetapi ruang belajar budaya. Untuk mengetahui gambaran museum ini, berikut pandangan dari salah satu pengunjung. Tentunya yang pertama begitu masuk Museum Tekstil ini, tempatnya memang bagus dan kita juga bisa nemuin dari museum ini, kita bisa nemuin berbagai macam motif yang sebelumnya kita cuma tahu beberapa gitu. Contohnya kalau dari Cirebon itu kan kita cuma tahu motif Megamendung ya, tapi begitu sampai ke sini ternyata banyak nih motif-motif yang justru sebenarnya bisa kita gali lagi. Kayak contohnya tadi ada motif-motif pesisiran, kemudian tadi juga saya lihat di situ yang mungkin kontemporer dan terbaru itu yang motif Nona Belanda. Dan sebelumnya memang itu meskipun saya sendiri dari Cirebon, tapi saya belum pernah tahu motif itu gitu. Jadi begitu berkunjung di sini itu jadi bahan pengetahuan baru sih buat saya. Sekaligus mungkin spend weekend lebih produktif begitu aja sih. Setelah memahami keseluruhan warisan ini secara utuh, kita perlu kembali melihat bagaimana semuanya bermula. Mari kita lanjutkan perjalanan menuju ruang berikutnya, ke tempat di mana selembar kain putih pertama kali diberi makna. Semua dimulai dari pendopo batik ini. Proses pertama adalah membuat sketsa. Setiap motif yang dipilih memiliki cerita. Ada yang lahir dari alam, ada yang terinspirasi dari kehidupan masyarakat, dan ada yang menyimpan simbol-simbol filosofi yang diwariskan berabad-abad. Pendopo batik sendiri merupakan ruang terbuka bagi siapa saja yang ingin mengenal dan mempelajari seni membatik. Disinilah pengunjung, pelajar hingga masyarakat umum dapat melihat proses batik dari jarak dekat, bahkan mencobanya langsung. Ruang ini bukan hanya tempat kerja perajin, tetapi juga pusat pembelajaran budaya yang menjaga agar pengetahuan tidak berhenti pada satu generasi saja. Setelah sketsa selesai, pola dipindahkan ke kain mori, kain putih yang menjadi dasar setiap karya batik. Kain ini kemudian dipasang pada ring atau gawangan, sehingga permukaannya tetap tegang dan tidak bergerak. Tapi mangkoknya diisi lilin, tidak boleh penuh, kira-kira sedikit atau seperempat. Kenapa? Lihat, karena nanti pada saat pencating, posisi cating tidak mendatar, kayak gini nggak gores-gores mendatar. Seperti yang sudah dijelaskan, setelah sketsa siap, kita dapat mulai tahap mencanting dengan mengalirkan malam panas mengikuti garis pola. Lilin ini menutup bagian-bagian yang harus tetap berwarna dasar. Gerak tangan harus stabil agar garis rapi dan tidak melebar. Pada motif yang lebih rumit, proses ini dilakukan berulang untuk menegaskan detail dan menutup area tertentu sebelum masuk ke tahap pewarnaan. Setelah pola selesai ditutup malam, kain dicelupkan ke pewarna. Bagian yang dilapisi malam tidak menyerap warna. Untuk batik multiwarna, proses mencanting dan pencelupan dilakukan berulang. Setelah selesai, malam dilepas dengan perebusan menampakkan motif yang telah terbentuk. Setelah itu, kita dapat
menjemurnya, dan menunggu beberapa saat. Usai dijemur, selembar batik siap digunakan. Dari sketsa hingga pewarnaan, setiap tahap adalah pelestarian nilai dan tradisi. Batik bukan hanya kain, ia adalah warisan yang harus bernapas melalui tangan yang menjaganya.